Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi trigonometri. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Sebelum kita membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita pahami terlebih dahulu mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Kalau misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, dengan siku-sikunya di C, sisi di depan sudut A, kita beri nama dengan sisi A kecil, kemudian sisi di depan sudut B, kita beri nama dengan B kecil, dan sisi di depan sudut C, kita beri nama dengan sisi C kecil. Maka untuk mencari panjang sisi dari segitiga siku-siku, kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Yang mana sisi C ini merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Kalau kita mencari sisi terpanjang, maka kedua sisi lainnya kita jumlahkan. Kalau kita mencari A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Kemudian kalau kita mencari B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Nah, biar kita lebih paham mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku, kita kerjakan satu contoh berikut. Kita punya segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC dengan siku-sikunya di C. Panjang BC adalah 3, dan panjang AC adalah 4. Kita diminta untuk mencari panjang dari AB. Nah, AB ini merupakan sisi miring, yaitu sisi terpanjang. Maka kalau kita mencari sisi terpanjang, kedua sisinya kita jumlahkan. Nah, sisi ini kita misalkan dengan C. Maka untuk mencari C, kita gunakan teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Dengan A-nya kita ganti dengan 3, dan B-nya diganti dengan 4. 3 dikuadratkan nilainya 9, ditambah dengan 4 dikuadratkan nilainya 16. 9 ditambah 16 nilainya adalah 25. Kita punya C kuadrat sama dengan 25. Maka untuk mencari nilai C, 25 kita akarkan, maka akar dari 25 nilainya adalah 5. Sehingga kita punya sisi C panjangnya adalah 5. Nah, untuk mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku akan selalu kita gunakan dalam menyelesaikan soal perbandingan trigonometri. Yang berikut kita masuk pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku seperti pada gambar ini dengan siku-sikunya di C, kemudian kita punya sudut alfa yaitu di sudut A. Untuk memudahkan kita menentukan perbandingan trigonometrinya, maka kita tentukan terlebih dahulu sisi-sisi dari segitiga ini. Kita punya sudut alfanya di sini, maka sisi di depan sudut alfa, yaitu sisi yang ini, merupakan sisi depan. Kemudian sisi di samping sudut alfa, yaitu sisi yang ini, merupakan sisi samping. Kemudian sisi miring yang ini, merupakan sisi miring, atau biasa disebut dengan hipotenusa. Kemudian kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri yang pertama yaitu sinus alfa atau disingkat dengan sin alfa. Sin alfa merupakan perbandingan sisi depan dan sisi miring dari segitiga ini. Atau kita bisa tulis seperti ini, depan per miring. Kemudian yang berikut, kosinus alfa atau biasa disingkat dengan cos alfa. Cos alfa merupakan perbandingan sisi samping dan sisi miring. Yang berikut ada tangen alfa. Tangen alfa merupakan perbandingan sisi depan dan sisi samping, yaitu depan per samping. Yang berikut ada kosekan alfa atau disingkat dengan kosek alfa. Kosekan alfa nilainya sama dengan 1 per sinus alfa. Yang mana kosekan alfa ini merupakan kebalikan dari sinus. Kalau kita punya sinus di sini adalah perbandingannya depan per miring, maka kosekan alfa perbandingannya dibalik, yaitu menjadi miring per depan. Kemudian ada sekan alfa
atau biasa disingkat dengan sek alfa. Sekan alfa nilainya sama dengan 1 per cos alfa, yang mana sekan alfa merupakan kebalikan dari cos alfa. Kalau kita punya cos alfa perbandingannya adalah samping per miring, maka sekan alfa perbandingannya kita balik menjadi miring per samping. Dan yang terakhir ada kotangen alfa atau disingkat dengan kot. Kotangen alfa nilainya sama dengan 1 per tan, yang mana kotangen alfa merupakan kebalikan dari tan alfa. Kalau tan alfa perbandingannya adalah depan per samping, maka kotangen alfa kita balik perbandingannya menjadi samping per depan. Nah, biar kita lebih paham dalam menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita kerjakan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, dari gambar di atas, tentukan nilai dari sinus alfa, cos alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa. Kalau kita perhatikan segitiga siku-siku ini, salah satu sisinya belum diketahui, yaitu sisi AB. Yang mana sisi AB ini merupakan sisi terpanjang, maka kalau kita mau mencari panjang sisi AB, kedua sisi lainnya kita jumlahkan. Kita misalkan sisi ini dengan sisi C, maka untuk mencari nilai C, kita gunakan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kita punya A-nya adalah 8 dan B-nya 6, maka C kuadrat sama dengan 8 dikuadratkan ditambah dengan 6 dikuadratkan. 8 dikuadratkan 64, 6 dikuadratkan nilainya 36. 64 ditambah dengan 36 nilainya adalah 100. Sehingga untuk mencari nilai C, maka 100 kita akarkan. C sama dengan akar 100, sehingga nilai dari C sama dengan 10. Nah, setelah ketiga sisi dari segitiga siku-siku ini, kita sudah dapatkan nilainya, maka kita bisa lakukan perbandingan trigonometrinya. Untuk memudahkan kita dalam menentukan perbandingan trigonometrinya, maka ketiga sisi ini kita beri nama terlebih dahulu. Kita punya sudut alfanya berada di sini, yaitu di sudut A. Maka sisi di depan sudut alfa kita beri nama dengan sisi depan. Kemudian sisi di samping sudut alfa merupakan sisi samping, dan sisi yang ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Kita lakukan perbandingan trigonometrinya. Yang pertama, sinus alfa. Sinus alfa perbandingannya yaitu sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah 8 dan sisi miringnya 10, maka perbandingannya 8 per 10. Yang ini bisa disederhanakan masing-masing dibagi dengan 2. 8 dibagi 2, nilainya 4. 10 dibagi 2, nilainya 5, maka hasil penyederhanaannya yaitu 4 per 5. Kemudian yang berikut, kosinus alfa. Kosinus alfa perbandingannya yaitu sisi samping per sisi miring, dengan sisi sampingnya adalah 6 dan sisi miringnya yaitu 10. 6 per 10 bisa disederhanakan masing-masing dibagi dengan 2. 6 bagi 2 nilainya 3. 10 dibagi dengan 2 nilainya 5. Maka penyederhanaannya yaitu 3 per 5. Yang berikut sekan alfa. Sekan alfa merupakan kebalikan dari kosinus alfa. Kalau kosinus alfa perbandingannya samping per sisi miring, maka sekan alfa kebalikannya yaitu miring per samping. Sisi miringnya adalah 10 dan sisi sampingnya adalah 6. 10 per 6 bisa disederhanakan masing-masing dibagi dengan 2. 10 dibagi 2, 5. 6 dibagi 2, nilainya 3. Maka penyederhanaannya yaitu 5 per 3. Kemudian yang berikut, kosekan alfa. Kosekan alfa merupakan kebalikan dari sinus alfa. Kalau sinus alfa perbandingannya adalah sisi depan per sisi miring, maka kosekan alfa kita balik menjadi sisi miring per sisi depan. Sisi miringnya adalah 10 dan sisi depannya adalah 8, maka perbandingannya 10 per 8 disederhanakan masing-masing dibagi dengan 2. 10 dibagi 2, nilainya 5. 8 dibagi 2, nilainya 4. Maka hasil penyederhanaannya yaitu 5 per 4. Kemudian yang berikut,
kotangen alfa merupakan kebalikan dari tan. Kalau tangen perbandingannya adalah sisi depan per sisi samping, maka kotangen alfa perbandingannya dibalik, yaitu menjadi samping per depan. Sisi sampingnya adalah 6 dan sisi depannya adalah 8, maka perbandingannya yaitu 6 per 8, disederhanakan masing-masing dibagi dengan 2, 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4, maka penyederhanaannya yaitu 3 per 4. Nomor 2, diketahui nilai dari sinus alfa sama dengan 0,5, tentukan nilai dari cos alfa dan tan alfa. Yang diketahui di soal ini yaitu sinus alfa nilainya adalah 0,5. Bilangan ini merupakan bilangan desimal, kita ubah ke bilangan pecahan, maka 0,5 kalau kita ubah ke bilangan pecahan menjadi 5 per 10. 5 per 10 bisa disederhanakan masing-masing dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 nilainya 1, 10 dibagi 5 nilainya 2, maka hasil penyederhanaannya yaitu 1 per 2. Nah, di sini kita punya nilai dari sinus alfa adalah 1 per 2, yang mana perbandingan trigonometri dari sinus alfa yaitu sisi depan per sisi miring. Maka kita punya sisi depannya adalah 1 dan sisi miringnya adalah 2. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Gambarnya seperti ini. Kita punya sudut alfanya berada di sini. Sisi di depan sudut alfa kita beri nama dengan sisi depan. Sisi ini merupakan sisi miring atau hipotenusa, dan sisi di samping sudut alfa merupakan sisi samping. Yang diketahui di soal ini tadi bahwa sinus alfa nilainya adalah 1 per 2, dengan 1 merupakan sisi depan dan 2 merupakan sisi miring. Di sini sisi sampingnya belum diketahui, kita mencari sisi sampingnya terlebih dahulu. Kita misalkan sisi samping ini dengan sisi B, maka kalau kita mencari sisi samping, maka sisi miring kita kurangi dengan sisi depan. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari nilai B. B kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurang dengan sisi depan. Sisi miringnya adalah 2, dan sisi depannya adalah 1. 2 dikuadratkan nilainya 4, 1 dikuadratkan nilainya 1, 4 dikurang 1 nilainya 3. B kuadrat sama dengan 3, maka kita punya B sama dengan akar 3. Yang ditanyakan di soal yaitu nilai dari cos alfa dan tan alfa. Kita cari nilai cos alfa terlebih dahulu. Cos alfa perbandingannya merupakan sisi samping berbanding sisi miring. Kita punya sisi sampingnya akar 3 dan sisi miringnya 2, maka perbandingannya yaitu akar 3 per 2. Bentuk yang ini kita bisa ubah penulisannya menjadi 1 per 2 akar 3. Kemudian kita mencari tan alfa. Perbandingan trigonometrinya yaitu sisi depan berbanding sisi samping. Sisi depannya adalah 1 dan sisi sampingnya akar 3, maka perbandingannya 1 per akar 3. Kita rasionalkan penyebut dari bentuk ini, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. 1 dikali dengan akar 3, nilainya akar 3. Akar 3 dikalikan dengan akar 3, nilainya adalah 3, maka hasilnya yaitu 1 per 3 akar 3. Contoh yang ketiga, diketahui segitiga PQR dengan siku-sikunya di R. Jika QR-nya sama dengan 5 cm dan PR-nya 12 cm dan sudut QPR adalah sudut beta, maka nilai dari cos beta yaitu titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gambarkan segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Kita punya segitiga siku-siku seperti ini, yaitu segitiga PQR dengan siku-sikunya di R. Panjang QR yaitu 5 cm, kemudian panjang PR yaitu 12 cm, dan sudut QPR, sudutnya adalah yang P atau yang tengah, maka sudutnya ada di sini. Kalau kita perhatikan gambar ini, sisi PQ belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu sisi PQ. Sisi PQ merupakan sisi terpanjang, maka kedua sisi lainnya kita jumlahkan. Kita gunakan teorema Pythagoras, maka PQ sama dengan akar dari 12 dikuadratkan ditambah dengan 5 dikuadratkan.
Akar dari 12 dikuadratkan, nilainya 144. Ditambah dengan 5 dikuadratkan, nilainya adalah 25. Akar dari 144 ditambah 25, nilainya adalah akar 169. Akar dari 169 adalah 13. Nah, yang ditanyakan di soal yaitu nilai dari cos beta. Cos beta pada perbandingan trigonometrinya yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah yang 12, sisi miringnya adalah 13. Maka perbandingannya yaitu 12/13. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.